ketika kita bicara COVID, kita bukan hanya bicara mengenai penyakit. Di sini kita bicara ketahanan kita sebagai satu bangsa. Ketahanan kita, bagaimana kita mampu menjaga bukan hanya diri kita, tapi juga menjaga bangsa kita. Karena kita tahu persis, efek yang terjadi akibat pandemi ini tidak semata-mata berdampak pada kesehatan saja. Jangan hanya menyiapkan rumah sakit, tapi pelayanan kesehatan primer, puskesmas, klinik yang ada di daerah itu perlu disiapkan karena mereka lah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka lah yang mengenal masyarakat di wilayahnya, dan ini bisa mengurangi beban rumah sakit dan mereka bisa komunikasi tiap hari. Ada mereka yang harus dikarantina rumah. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menyiapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif ya, agar produktivitas dapat dilanjutkan dan kemudian kita berada dalam suatu masa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Hal ini tentunya disebabkan kita harus beraktivitas, masyarakat harus beraktivitas, maka perlu adanya tatanan baru, peraturan baru, gaya hidup baru ya, serta kebiasaan baru yang dapat menjadikan masyarakat tetap survive dan kita semuanya dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Di negara lain masyarakatnya sudah mulai lelah, Pak Lutfi, lalu kemudian tempat wisata juga sudah mulai dibuka, ya. Terus kemudian sudah diizinkannya masyarakat melakukan perjalanan antar wilayah dan antar negara, merasa sudah aman karena divaksinasi, terlalu fokus pada pemulihan ekonomi, lalu kemudian tidak waspada saat beraktivitas. Ini beberapa penyebab naiknya kasus di berbagai negara lain. Demikian juga untuk lansia, ya lansia ini yang sudah divaksinasi 2 dosis, ini juga masih 10,94% dari sasaran vaksinasi. Dan untuk pelayan publik, ya ini masih kurang, masih 44,12%. Padahal lansia ini adalah merupakan kelompok yang risiko tinggi untuk mengalami kematian jika terinfeksi. Dan kita tahu efektivitas vaksin ini bukan mencegah infeksi, tetapi lebih pada untuk mencegah kematian karena dia diharapkan akan menurunkan gejala dari tingkat beratnya dari penyakit yang dialami. Saya lihat juga kepala daerah juga tidak bisa menggerakkan sebetulnya wakil pemerintah sampai ke tahap paling kecil, ya paling ketua RT misalnya kayak gitu. Saya lihat di beberapa desa, saya beberapa kunjungan ke beberapa desa tidak ada yang namanya antisipasi dan lain-lain gitu, apalagi di desa-desa. Dan juga tidak bisa mengantisipasi bagaimana behavior masyarakat. Kalau misalnya sekarang nih, misalnya di Kudus ya, harusnya sudah ketahuan bahwa yang namanya bulan Syawal itu adalah bulan orang-orang untuk ziarah. Harusnya dari awal sudah diantisipasi itu. Gitu. Dan ini berlanjut. Sekarang mungkin yang perlu diantisipasi adalah bagaimana ya menghadapi musim pernikahan nih. Jadi di sini untuk sementara di Jepara itu yang terkonfirmasi COVID-19 sampai dengan ini itu ada 9.193. Yang saat ini itu ada 1.247, yang sembuh itu ada 7.420, kemudian yang meninggal ada 526. Itu yang terkonfirmasi COVID untuk sementara. Yang probable itu ada 168, yang suspek itu ada 3.199. Dan perlu kami informasikan untuk di Jepara, untuk saat-saat ini rumah sakit luar biasa penuh semua, Pak. Masyarakat bosan dengan aturan COVID, bosan, Pak. Jadi saya betul target pemerintah pusat sampai COVID ini berakhir itu kapan? Itu diperjelas itu juga. Nanti penegakan, nanti ini terkait dengan penegakan juga. Dibarengi pemerintah juga bosan, Pak. Kalau saya melihat penindakan juga bosan, Pak. Mohon maaf. Dibarengi anggaran di awal tahun, jadi awal tahun itu pemerintah fokus hanya di penganggaran, pengaturan penganggaran. COVID, penegakan COVID itu hampir itu tidak dilaksanakan. Jadi
masyarakatnya lemah, prokesnya, pemerintahnya juga bosan untuk nangani COVID. Karena memang masyarakatnya juga bandel, kan seperti itu. Belajar dari kasus Kudus jelas bahwa pemudik telah membawa petaka. Jadi urusan terbesar adalah kepatuhan pada disiplin sosial, kepatuhan pada larangan yang ditetapkan pemerintah. Tetapi sudah waktunya juga dipindahkan ke level masyarakat yang memberi sanksi sosial, bukan lagi datang dari pemerintah. Suatu hari saya membaca sebuah spanduk di sebuah RW bahwa RW ini tidak menerima warga pulang dari kampung jika tidak melakukan tes antigen. Nah, kalau tindakan seperti ini diperluas, inisiatifnya dilakukan oleh RW di mana-mana, maka orang berpikir untuk mudik.